Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Depok yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa lewat sapaan pagi hari ini, edisi Selasa 14 Juni 2022. Puji syukur pada Tuhan karena kita diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hari baru anugerah Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, pada pagi hari ini, oleh karena berkat dan kemurahan-Mu, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati sehingga kami dapat memahami dan menghayatinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Dan yang akan menjadi nats hari ini adalah ayat 1 dan ayat 2. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Tema renungan hari ini, jiwaku memuliakan Tuhan. Diatangku umpekalangkai buang matua. Karl Marx terkenal dengan teori pertentangan kelas. Ia menyatakan bahwa manusia sejak lahir telah berada dalam perbedaan dan pertentangan kelas sosial. Bangsawan budak, kaya miskin, kuat lemah, dan lain-lain. Situasi ini sudah menanti setiap manusia yang akan lahir. Terkadang perbedaan sosial selalu diikuti dengan kenyataan yang buruk bagi sebagian besar manusia, di mana penindasan, pemerasan, kesewenang-wenangan akan selalu hadir dalam berbagai bentuk kehidupan. Kalau kita membaca dengan seksama nyanyian pujian Maria, apa yang diutarakan oleh Karl Marx ternyata bukanlah hal yang baru. Jauh sebelumnya, Alkitab telah memberi gambaran bagaimana perbedaan kelas sosial adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh manusia pada masa Maria mengandung bayi Yesus. Perbedaan kelas sosial tersebut telah membuat manusia menjadi congkak. Ayat 51, jurang yang menganga antar penguasa dan orang pinggiran. Ayat 52, dan kelaparan akibat eksploitasi. Ayat 53. Hal ini membuat manusia sulit menerima manusia lain sebagai sesamanya. Dalam situasi itu, Maria merenungkan kedatangan Sang Juru Selamat melalui rahimnya sebagai bentuk keberpihakan Allah kepada orang-orang menderita dan terpinggirkan. Allah mengasihi semua orang dan menghendaki supaya orang percaya merasakan damai sejahtera yang daripadanya. Kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat yang ada di dalam kehidupan manusia. Allah sangat peduli kepada orang-orang terpinggirkan dan tertindas. Allah telah memberikan kelegaan kepada Maria. Demikian pun bagi kita, jika kita senantiasa setia dan hidup dalam pengharapan kepadanya. Untuk itu, muliakanlah Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Amin.
Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir, tetapi selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Terima kasih firman-Mu pagi hari ini, pengakuan iman Maria bahwa jiwaku memuliakan Tuhan. Pengakuan yang tidak tiba-tiba muncul, tetapi muncul dalam penghayatan iman akan kasih dan setiamu. Terima kasih untuk Penatua Elim Popang Papalangi yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman di pagi hari ini. Tuhan akan terus memberkati kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanannya. Kami bersyukur bersama mereka yang berulang tahun pada hari Minggu 12 Juni, Ibu Piprasari Tadirerung atau Mama Valeri dan Ruth Rante. Yang berulang tahun kemarin Senin 13 Juni, Ibu Nelly Peratuk, Jane Christian Peramban, dan Bapak Haryanto Tikupong Samin. Dan yang berulang tahun hari ini Arthur Bahari Sitoe dan Ibu Justin Endang Waten. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia mereka dan semua sukacita karena pertambahan usia hari ini ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Juga yang hari ini merupakan hari ulang tahun pernikahan mereka, berkati kehidupan keluarga setiap anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa bersama mereka yang bergumul karena berbagai hal, mereka yang bergumul karena penyakit. Tuhan lebih mengenal semua anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Terkhusus kami berdoa buat Bapak Toti dalam proses pemulihan, Bapak Limbong yang dalam kondisi tubuh melemah pada saat ini. Engkau hadir menolong, memberikan pertolongan, dan Mama Retsa yang sedang mengalami kemo hormonal. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan, berkati semua perawatan, penanganan medis yang mereka terima. Berkati orang-orang sekitar akan selalu menjadi perpanjangan cinta kasih Allah buat saudara-saudara kekasih kami, sehingga dengan penuh sabar dan cinta mereka akan merawat saudara-saudara kekasih kami. Kami tetap bergumul bersama dengan keluarga Bapak Retsa, keluarga Bapak Cindy akan duka cita yang dialami Bapak Retsa dalam di Toraja mengantarkan jenazah ibunda, dan Bapak Cindy di Makassar yang kemudian akan lanjut ke Toraja. Engkau memberkati rombongan mereka mengantarkan ibunda terkasih ke Toraja. Kami juga berdoa bersama dengan keluarga Mama Indah atau Ibu Katrina Ratu yang pada saat ini juga berada di Toraja dalam rangka prosesi pemakaman ayahanda terkasih yang direncanakan 29 Juni sampai 8 Juli. Tuhan memberkati segala perencanaan dan Engkau hadir menjadi penasehat sehingga segala prosesi boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa bersama dengan anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Engkau mengenal satu persatu, Engkau menolong mereka Tuhan. Dan mereka yang berencana untuk memasuki perguruan tinggi dan yang sudah terdaftar dan diterima Tuhan, Selsi Pasang Alo, Kevin Sumbung, Timothy Pongsapan, dan yang sementara berjuang Daniel, Tika Kadang, Nanda, Vale, Fani, dan Dita, dan semua anak-anak Tuhan yang tidak tersebutkan namanya Tuhan. Berkati mereka dalam proses memasuki perguruan tinggi pun lanjut studi. Kiranya oleh kasih setiamu Engkau kami andalkan, pertolonganmu, kekuatan daripadamu saja. Anak-anak kami yang masih sementara studi mulai dari playgroup, kanak-kanak SD, SMP, SMA, kuliah, kasih setia Tuhan menyertai mereka selalu. Perjuangan-perjuangan para orang tua dalam mensejahterakan keluarga melalui pekerjaan dan pendampingan di tengah-tengah keluarga. Tuhan, Engkau menolong kami selaku orang tua boleh mengatur waktu, mengatur pekerjaan sebaik mungkin sehingga semua mendapat porsi yang tepat. Kami berdoa Tuhan untuk rencana-rencana anak-anak-Mu ke depan. Engkau menolong kami. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan berikan kami hikmat bagaimana kami berjalan di dalamnya dan kami boleh tetap terpelihara. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati. Ini doa kami Tuhan, kami akan menjalani hari ini hanya dengan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, jalani hari ini hanya dengan pertolongan-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.